Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Latifun Hasna dengan nomor BP 2010711004, merupakan mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Untuk pembuatan video kali ini merupakan rangka pemenuhan tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 19 sampai 1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni SSMA. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali untuk mereview sebuah buku terjemahan dengan judul The Emergence of a Modern Indonesia Elite atau Munculnya Elit Modern Indonesia yang ditulis oleh Robert Van Niel. Buku ini kemudian diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya pada tahun 1984 sebagai tahun diterbitkannya cetakan pertama. Buku ini dialih bahasakan oleh Zahara Deliar dengan tebal 382 halaman. Penguraian dan pokok penafsiran pokok dilakukan dan dikembangkan dalam seluruh penulisan sedemikian rupa. Dilihat setiap babnya yang dibagi-bagi dalam beberapa subjudul yang kita lihat sekarang ini. Dalam buku ini, Robert Van Niel melakukan penelitian dan penelusuran terhadap munculnya elit modern Indonesia, yang mana beliau memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ini. Masyarakat, akselerasi perubahan sosial, politik, dan pembaharuannya, serta makin mantapnya peranan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Mengingat luasnya cakupan pembahasan dalam buku ini, kita akan membahasnya dalam beberapa poin yang dianggap penting. Secara kronologis, pembahasan tiap babnya meliputi bab pertama menggambarkan dasar-dasar kehidupan Hindia Timur pada tahun 1900. Pada bagian ini merupakan batu loncatan. Kemudian 3 bab berikutnya menguraikan perkembangan sesuai dengan perjalanan waktu tahun 1914 sampai 1926. Secara garis besar, isi buku ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 1990, Pulau Jawa adalah bagian yang paling utama dari kekuasaan kolonial Belanda. Dalam masyarakat Jawa, terdapat 3 klasifikasi pengelompokan dalam masyarakat, yaitu orang Eropa, orang Cina, dan orang Arab. Dan orang Indonesia. Semenjak abad ke-19, pengawasan atas Pulau Jawa pun mulai dikuasai oleh Parlemen Belanda atau yang disebut Staten-Generaal, lebih tepatnya Menteri Jajahan, menjalankan politik umum kolonial dari pemerintahan. Politik umum pada kolonial ini tidak dirumuskan semenjak pertengahan abad ke-19. Berdasarkan suatu pendapat umum yang melalui staten pergantian kabinet atau parlemen, Menteri Jajahan bertanggung jawab untuk menjalankan politik umum sesuai dengan tuntutan-tuntutan kolonial partai-partainya dan partai lain yang termasuk ke dalam kabinet. Selama ratusan tahun menjelang tahun 1900-an, Belanda telah berada di Pulau Jawa. Mulai dari tanam paksa, berakhirnya tanam paksa, dan setelah tahun 1870-an, usaha-usaha telah dijalankan demi melindungi petani-petani Indonesia terhadap pengaruh yang sangat leluasa dari ekonomi yang bebas berkuasa. Milik atas tanah bagi orang Indonesia dilindungi terhadap penguasaan pihak asing. Paling tinggi, peminat-peminat yang bukan orang Indonesia hanya dapat secara kontrak. Pemerintahan yang menguasai keadaan di Jawa pada tahun 1900 adalah pemerintahan Hindia Belanda, dan kepadanya lah kelompok orang Eropa di Jawa menuntut otonomi. Dengan bertambahnya kekuasaan pemerintahan bangsa Eropa ini, pemerintahan Hindia Belanda tidak lagi menjadi pelarian bagi kelas bawahan dan pengelana Eropa, tetapi diisi oleh anak-anak golongan menengah keluarga Eropa yang berpendidikan baik. Mereka berhasrat untuk mengembangkan kesejahteraan Indonesia dengan alasan ini pula untuk mereka selalu tidak sanggup menerima sikap-sikap bodoh dan pikiran yang gelap di pihak orang Indonesia sebagai partner mereka.
Pada tahun 1900 sekitar 70.000 orang Eropa berada di Pulau Jawa, tetapi hanya seperempatnya saja yang lahir di Eropa dan datang ke Jawa. Yang seperempatnya ini kebanyakan adalah para pedagang, para pengusaha, sebagian besar wakil-wakil dari keuangan, dan kebanyakan adalah pegawai sipil Eropa. Kedudukan sebagian besar kaum Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Eropa pada tahun 1900 jauh dari baik. Orang Indonesia pada tahun 19-an sampai sekarang mengakui ada 2 tingkatan di dalam masyarakat kelompok besar yang terdiri dari petani dan orang desa atau kampung yang dinamakan rakyat jelata, administrator, pegawai, pemerintah, dan orang-orang Indonesia yang berpendidikan dan berada di tempat yang jauh lebih baik di kota maupun di perdesaan yang dikenal sebagai elit atau priayi. Secara teknis, kaum ningrat juga merupakan terpisah dari kelompok, tetapi orang Indonesia seenaknya memasukkan mereka ke dalam tingkatan priayi. Bagi Indonesia, siapa saja yang menjadi rakyat jelata dalam beberapa hal, memimpin, memberi pengaruh, mengatur, menentukan masyarakat Indonesia sendiri. Setiap tingkatan masyarakat Indonesia mempunyai pembagian perbedaan pulau dalam setiap itu, tetapi setiap kelompok pula merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dan kemudian orang desa mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Mereka adalah yang tidak mempunyai hak memegang tanah pertanian, tetapi hanya sebuah rumah dan kebun. Mereka juga bekerja di pabrik yang berdekatan dengan desa atau bertukang atau mengerjakan tanah orang lain. Secara tradisional mereka adalah keturunan keluarga-keluarga yang pindah desa gitu ke sesudah penduduk asli menetap di sana. Di abad ke-19, sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kondisi kesejahteraan dan kondisi status pribumi. Mereka telah memperjuangkan usaha-usaha pribadi untuk memperbaiki keadaan, dan disebut pelaksanaan politik etis ialah J.H. Abendanon pada tahun 19. Dia angkat menjadi direktur pendidikan di Hindia Timur. Pemimpin politik etis kolonial sudah lama mengharapkan untuk mengembangkan suatu minat dalam suatu perusahaan dan perniagaan di kalangan bangsa Indonesia. Tidak adanya kelas menengah di Indonesia dibandingkan dengan negara barat merupakan suatu penghalang yang besar dalam membentuk Hindia Timur yang bebas berpolitik dengan masyarakat yang tenang gitu. Banyak usaha kaum etis yang ditunjukkan untuk memperkokoh jaringan ekonomi bangsa Indonesia. Dari luar keinginan yang tampak paling aktif dinyatakan oleh Serikat Islam dalam tahun-tahun belasan dan sudah Perang Dunia, mengikuti pertumbuhannya yang cepat sesudah didirikannya di tahun 1912. Serikat Islam terus berkembang. Organisasi ini pun menyatakan anggotanya berjumlah dari 2 juta orang, dan tak heran bahwa Serikat Islam adalah gerakan massa di Indonesia. Pemimpin-pemimpin Serikat Islam adalah bagian dari elit Indonesia yang menarik masalah-masalah mereka dan masalah-masalah organisasi, memperjelas perkembangan elit Indonesia pada permulaan abad ke-20. Kemudian selama tahun 1920-an, anggota Serikat Islam ini menurun dengan cepat gitu. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu kelompok politik yang tangguh, pemimpin Serikat Islam ini telah memasuki aktivitas serikat buruh. Hal ini membuat mereka langsung berkompetisi dengan pemimpin-pemimpin komunitas yang beberapa orang diantaranya tetap menjadi anggota Islam. Elit fungsional pada umumnya malahan tetap berada di dalam lingkungan hidup Indonesia, tetapi mereka menerima pendidikan yang terbaik dari Barat. Ide yang ada adalah agar mereka bergerak ke atas dan agar elit pada gilirannya turun ke bawah pada masa itu. Jadi mengadakan hubungan dengan membentuk sintesa budaya akan merangkum semua masyarakat Indonesia dan bukan semua penduduk Hindia Timur.
Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari buku yang sangat bagus ini, yang isinya tuh terdiri dari beberapa istilah-istilah baru dalam hal kesejarahan. Tentunya juga akan menambah wawasan mengenai munculnya elit modern itu sendiri di dalam kehidupan kita. Penulisan buku ini juga didasarkan pada suatu penelitian yang solid dalam hal-hal sumber-sumber bahan, mulai dari kepustakaan yang menggunakan dokumen, laporan-laporan, serta pidato-pidato resmi, sehingga dapat diartikan buku ini bisa digunakan sebagai pijakan maupun referensi bagi kita maupun bahan ajar bagi siapapun yang akan melakukan penelitian. Dan tentunya studi ini mengenai kaum elit modern di Indonesia maupun perubahan-perubahan sosial politik Indonesia pada periode kolonial. Nah, jadi itu aja kita review buku modern ini. Semoga kita bisa membaca bukunya juga dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita gitu. Nah, jika ada kesalah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.